Sebagai Ketua Umum DPP ISA, saya sebenarnya agak miris karena di destinasi pariwisata super prioritas Likupang itu pemerintah pusat dalam 3 tahun terakhir ini sudah membangun hampir 529 homestay. Nah, itu menarik. Tapi kita tahan 3 desa ya di Likupang Timur ya. Marinso, Kinunan. Itu menarik dibahas tuh. Ya. Tapi saya ingin menyimpan itu di segmen terakhir, ya, karena itu nanti berkaitan dengan Indonesia Homestay ya. Siap. Indonesia Homestay. Tapi tadi berarti tantangan yang dihadapi oleh YSK Victory di pertama ini adalah mereka harus mampu memanfaatkan pintu gerbang Sulawesi Utara, khususnya Samratulangi ya. Kemudian kedua, mengoptimalkan kolaborasi domestik ya untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Bagaimana dengan infrastruktur? Khususnya tadi ada hubungannya bahwa misalnya mau ke Likupang dari bandara dia harus ada 1 jam perjalanan ke Likupang. Bagaimana dengan infrastruktur lainnya? Bolaang Mongondo Selatan itu banyak sekali destinasi wisata pantainya. Tapi agak jarang kita mendengar ada turis yang mau ke sana. Atau Boltim misalnya, yang ada pantai yang seperti di Thailand seperti itu. Tapi kayaknya agak susah untuk ke sana sekarang ini. Apa harapan? Baik, terkait pariwisata, seindah apapun, sebagus apapun, kalau jarak menuju ke sana itu takes time, ya. Mau darat, laut, udara, umumnya itu kita kalau jalan darat itu maksimum 3 jam. 3 jam, ya, betul. Tapi kalau sudah lebih dari 3 jam, sudah tidak menarik untuk dikunjungi, kan gitu kan? Ya. Makanya wilayah Sulut ini luas. Di bagian utara ada Nusa Utara, ada 3 kabupaten kepulauan, gitu kan? Laut, Sangihe, dan yang Sekar. Kalau pariwisatanya mau didorong maju, ya accessibility-nya harus diperbanyak. Tidak hanya laut, berarti udaranya. Kalau sekarang kita lihat kan frekuensi penerbangan ke sana mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya. Di sana ada bandara Melangwane, di Ulu, kemudian ada di Naha, Sangihe, ada di Melangwane, dan ada di Miangas. Sekitar 4 Jadi aksesibilitas itu harus dibuka. Ya, tentunya kan harus pesawat. Kalau laut, ya kalau cuma ke Sitaru mungkin hanya 2-3 jam, 4 jam lah itu kan, kapal cepat. Bisa terjangkau. Itu di Nusa Utara. Di Bolang Mongondo Raya, kan? Betul. Itu wisatanya, destinasinya bagus-bagus, ya kan? Contoh Bolsel tadi. Bolsel itu kalau membangun pariwisata, dia jangan berharap wisatawannya datang dari Bandara Samratulangi. Dia harus bersinergi dengan Provinsi Gorontalo, biar lebih dan cepat. Kabupaten yang ada di sekitarnya, termasuk Bone Bolango yang terkenal dengan hiu pausnya, dan dari bandara Jalaluddin Gorontalo ke Bolsel itu cuma sekitar 2 jam ya. Jauh lebih dekat daripada dari Bandara Samratulangi Manado ke Bolsel. Ya, mungkin 7-8-9 jam, gitu kan. Jadi artinya pada waktu bicara pariwisata, harusnya kita tidak terpaku harus lewat, karena provinsi Sulut ibu kota Manado, Bandara Samratulangi harus lewat Manado. Tapi bisa seperti Bolsel bisa lewat Gorontalo. Ya kan, sambil dia mampir nanti di sebelum ke Bolsel mungkin ke Kabupaten Bone Bolango, karena Bone Bolango bersebelahan, bertetangga dengan Bolsel kan gitu. Berarti itu kasusnya bisa saja sama seperti di Bolmut ya. Bisa dari Gorontalo kan dia lewat Kuandang dulu, jauh lebih dekat dari Gorontalo sampai ke Boroko. Dan juga di Bolmont kan sudah ada bandara. Nah, bandara ini pun sementara di sudah ada yang terbang, tapi pesawat yang kecil ya, yang perintis, typical propeller, jenis bukan jet, jet aircraft. Nah, tentunya ini juga jadi peluang dan tantangan buat pemerintahan provinsi Sulawesi Utara ya, gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk bagaimana aksesibilitas ke destinasi wisata Nusa Utara dan di Bolmong Raya ini juga bisa diperhatikan. Nah, kalau misalnya itu berarti infrastruktur dan lain-lain memang harus disiapkan dan kolaborasi antar daerah itu diperlukan. Nah, kita bahas nih, Tum saat ini
sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Bitung. Kita tahu Kota Bitung berhasil mendatangkan kapal pesiar berkali-kali dengan jumlah penumpang satu kapal pesiar bisa ribuan, 1.000, 2.000 kapal pesiar, dan tentunya mendatangkan keuntungan ekonomi untuk masyarakat Kota Bitung dan Sulawesi Utara secara umum. Sebenarnya apa rahasianya tuh sehingga Kota Bitung itu mampu mendatangkan, sedangkan kalau kita tahu jauh lebih banyak kabupaten kota lain yang memiliki kekayaan laut. Biasanya kan orang kalau kapal pesiar itu yang dilihat adalah laut. Ataukah apakah cuma karena Kota Bitung memiliki pelabuhan internasional? Dan sinergi apa yang bisa dimanfaatkan oleh kabupaten kota lain terkait kunjungan-kunjungan wisatawan di kapal pesiar ini? Baik, terkait Kota Bitung, tadi juga saya ingin tambahkan bahwa salah satu penyumbang Wisman yang masuk ke Sulut dan juga ke Indonesia adalah Kota Bitung, ya. Iya, selain bandara ya. Ya. Dengan masuknya kapal-kapal pesiar besar. Ya. Tahun ini ada berapa? World Cruise tahun ini sudah ada 5 kapal pesiar. 5 kapal pesiar yang masuk ke Bitung. Dan memang ini selalu menjadi pertanyaan, bagaimana Kota Bitung bisa menarik ya kapal-kapal pesiar itu masuk. Jadi kapal pesiar itu sebelum menentukan rute. Iya. Mereka sudah melakukan survei dulu sebelumnya. Oh, oke. Ya kan? Paling tidak 2-3 tahun sebelumnya. Oke. Karena kapal pesiar ini mereka jualannya adalah 1 tahun sebelumnya. Ya, betul. Jadi dijual 1 tahun sebelumnya untuk ikut World Cruise ya. Ya. Cruise atau kapal pesiar yang berkeliling dunia ini ada yang 3 bulan, 6 bulan. Gitu kan. Jadi itu dari tahun sebelumnya. Karena kita lihat tipikal Wisman itu yang naik kapal pesiar itu mereka umumnya dari kawasan Amerika dan Eropa, dan mereka itu adalah wisatawan yang well planned. Jadi mereka merencanakan jauh-jauh hari sebelumnya, dan sama sebenarnya yang lewat udara pun sama. Nah, kalau bicara kapal pesiar ini, mereka sudah melakukan survei sebelumnya, kemudian mereka lihat potensinya. Nah, tentu potensi wisatanya dan menghitung waktu, karena mereka cuma sandar umumnya cuma 10-12 jam. Oh, tidak sandar pagi, nanti malam dia melanjutkan perjalanan. Jadi tidak menginap berlama-lama. Ya. Jadi kalaupun ada wisata lokal, city tourism misalnya, ya sesuai dengan jam itu ya. Ya, 10-12 jam. Jadi kembali ke Bitung, salah satu daya tariknya ya tadi pelabuhan samudranya. Iya. Karena draft di pelabuhannya bisa mengakomodir kapal-kapal pesiar yang berukuran raksasa tadi. Jadi nggak setiap pelabuhan laut bisa menampung itu, karena kedalaman dermaganya. Nah, Kota Bitung dianugerahi Tuhan dengan dermaga alam. Jadi itu nggak perlu dikeruk, memang sudah dalam. Ya kan? Jadi kapal pesiar sekelas Queen Mary kemarin pun terbesar juga sudah sandar. Itu jadi, terakhir kalau tidak salah minggu atau 2 minggu lalu itu tuh? Ya, yang terakhir itu di awal Desember. Ya. Awal Desember ya. Itu dari Vasco da Gama dari Eropa ya, dari Portugal. Ya, itu luar biasa Tom ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kabupaten kota lain nih dalam memanfaatkan para penumpang yang masuk ke Kota Bitung? Ya, saya mau tambahkan tadi selain kita dianugerahi dermaga alam samudra tadi, daya tarik lainnya adalah pemerintah Kota Bitung itu begitu menyambut wisatawan yang naik kapal pesiar ini seperti raja. Dan mereka dari beberapa awak kapal dan penumpang kapal yang saya ketemu langsung dan berbicara dan bertanya, ya memang mereka surprise. Baru di Kota Bitung itu mereka disambut seperti VVIP, ya, tamu agung. Oh gitu. Nah, karpet merah, ada tari-tarian, ya itu musik bambu dan lain-lain. Itu mereka tidak dapati di destinasi yang mereka singgahi. Oh iya. Even di Bali sekalipun, bahkan di Makassar juga. Jadi memang betul-betul disambut. Ya itu kelebihannya pemerintah Kota Bitung, menyambut mereka, disiapkan kebutuhan mereka. Yang mau tukar uang, kalau di hari Minggu money chain tutup, sudah disiapkan di situ. Mau beli oleh-oleh, disambut dengan penampilan kesenian dan kebudayaan. Jadi buat mereka tuh daya tarik yang tersendiri. Selain bantuan dari aparatur pemerintah yang terkait,
bea cukai, imigrasi, semua bersatu padu untuk memberi pelayanan terbaik, termasuk Pelindo ya. Termasuk kesehatan juga ya. Ya, karantina kesehatan. Ya. Jadi semuanya itu dalam menyambut kapal pesiar yang masuk ke Kota Bitung itu biasanya kita mengadakan rapat koordinasi bersama. Betul. Sehingga well prepare, well managed, dan well planned ya tentunya. Itu yang berarti menjadi luar biasa. Tapi itu kan di Kota Bitung nih. Ya. Nah, 15 kabupaten kota lain? Atau tidak bisa tercover semua? Potensi pariwisata yang bisa dimanfaatkan oleh kabupaten kota lain yang dalam jarak 2-3 jam dari Kota Bitung ini itu besar. Jadi selain mereka itu berkunjung tentunya ke Kota Bitung itu mau ke Tangkoko, untuk bird watching, untuk melihat Tarsius, melihat Makakanigra, Yaki Pantamera. Mereka juga Highland Tour ke Minahasa, Tonano, Tomohon, Manado. Tapi itu juga mereka sudah beli paket itu jauh-jauh hari. Dan memang sayangnya paket itu masih di-handle oleh tour travel yang ada di Bali ya. Kemungkinan mereka sudah punya kedekatan. Dan tour travel yang ada di Bitung dan di Manado ini hanya sebagai mitra ya. Menyediakan kendaraan, tour guide-nya, dan mengantar mereka berkeliling. Tapi tetap saja kan ada implikasi ekonominya ke lokal ya. Ya, harusnya ke depan kita bisa langsung berkomunikasi dengan cruise management ya yang mengelola kapal pesiar ini. Tentunya kita harus propose paket wisata kita itu kemana saja, berapa biayanya, dan siapa pengelolanya, kemudian apakah sudah bersertifikasi berstandar internasional dan lain sebagainya. Itu sangat menarik ya. Dan terakhir tahun depan rencana ada berapa kapal pesiar lagi untuk itu? Tahun depan tuh kurang lebih kalau dari data itu sekitar hampir 10 kapal pesiar. Saya dengar terakhir kan dengan perbincangan kita dengan Dinas Pariwisata ada hampir 10 kapal pesiar ya. Untuk tahun 2025. Berarti ini menjadi peluang juga untuk GSK Victory dalam memanfaatkan peluang masuknya ya pariwisatawan lokal internasional via kapal pesiar ini. Nah, ini yang paling menarik nih, Tum. Saya tadi sebut di awal, saya perkenalkan sebagai Ketua Umum Indonesia Homestay Association. Coba Tum perkenalkan nih, apa ini IHSA ini? Ini Indonesia Homestay Association ini apa? Kemudian apakah sudah berdiri di Sulawesi Utara? Bagaimana sepak terjangnya selama ini, dan kebetulan kita baru ada Menteri Pariwisata baru. Apa program yang sementara digodok, khususnya untuk pariwisata Sulawesi Utara? Silakan tuh. Baik, terkait organisasi Indonesia Homestay Association ini sudah berdiri sejak tanggal 22 Februari tahun 2022, jadi kami hampir 3 tahun berdiri. Dan saat ini keberadaan ISA sendiri sudah ada di 27 provinsi dan 91 kabupaten kota seluruh Indonesia. Wow, berarti sudah menasional tuh. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah bahwa kita organisasi yang baru lahir, baru mau 3 tahun, tapi kita sudah diminta untuk gerak cepat, ya kan, gerak bersama dan garap semua potensi yang ada lokal terutama. Nah, karena homestay sendiri sebagai suatu bisnis atau usaha ini dari sejarahnya sudah ada di Indonesia sejak tahun 1937 ya. 1937. Sebelum Indonesia merdeka. Ya, itu diawali dengan kunjungan salah satu komposer dari Eropa yang datang ke Batavia, kemudian dia lanjut ke Bandung, kemudian di-hire oleh Sultan Jogja untuk menjadi komposer istana. Kemudian dari situ dia di-hire lagi oleh Raja Ubud, Bali. Jadi disitulah asal-muasal kemudian homestay lahir. Karena ada tamu ya? Kalau bukan keluarga bangsawan kan tidak mungkin tinggal di dalam istana. Ya kan? Jadi orang inilah yang mulai mengawali dan dari situlah mulai banyak wisatawan dari Eropa terutama yang masuk ke Bali. Nah, dan usaha homestay ini kemudian berkembang dan terbentuklah asosiasi-asosiasi yang sifatnya lokalan ya. Seperti di Bali ada Ubud Homestay Association, ada Buleleng, ada kemudian
Tabanan, Gianyar. Jadi sifatnya sudah ada di Lombok juga, sifatnya lokal saja. Dan mereka hanya seperti paguyupan atau komunitas saja, ya, tidak berbadan hukum. Artinya tidak mendirikan organisasi, ada anggaran dasarnya, kemudian disahkan Kemenkumham dan seterusnya, gitu kan. Nah, melihat hal ini, saya dan beberapa rekan memang terpanggil untuk bagaimana kita membangkitkan usaha homestay ini, termasuk pelaku usahanya, karena ini masuk dalam kategori usaha mikro kecil, UMK. Ya. Homestay itu UMK. Jadi kalau kita bicara hotel, itu bicara UMB, usaha menengah besar. Jadi kalau kita mau bangun pariwisata berbasis homestay, tentunya ini langsung bersentuhan dan langsung berdampak kepada masyarakat di bawah. Ya. Siap Tum. Berarti kalau homestay ini apakah kemudian ada syarat khusus, tipenya dan bagaimana? Iya, ada standar usaha homestay yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif zaman Ibu Mari LK Pangestu, yang kita sudah review. Di situ minimal jumlah kamarnya 1, maksimal 5. Kemudian dalam satu bangunan rumah, toiletnya bisa di dalam kamar, bisa juga sharing dengan tuan rumah. Tidak harus toilet duduk, boleh juga toilet jongkok. Nah, itu salah satu poin-poin penting di dalam peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif mengenai standarisasi usaha homestay. Nah, saya lihat Tum kemarin ikut rapat penyusunan program dengan Kementerian Pariwisata, dengan menteri yang baru. Apa nih program yang diusulkan IHSA? Ya, kami sebagai Asosiasi Pariwisata Nasional di akhir November kemarin diundang oleh Ibu Menteri Pariwisata yang baru dan Ibu Wakil Menteri Pariwisata. Intinya beliau ingin mendengarkan masukan dari Asosiasi Pariwisata Nasional. Karena kita ketahui bahwa Kementerian Pariwisata Ekonomi dan Kreatif akhirnya dipecah menjadi 2 kementerian, yaitu Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Nah, yang harus kita ketahui bahwa di dalam industri pariwisata itu ada 13 subsektornya. Ya, salah satunya tadi akomodasi, termasuk hotel, homestay, ada restoran, kafe, kemudian ada destinasi wisata, ada spa, kemudian ada tour travel, tour guide. Nah, itu bagian dari industri pariwisata. Sementara di industri ekonomi kreatif ada 17 subsektor, lebih banyak lagi. Di industri kreatif? Di industri ekonomi kreatif. Nah, berarti IHSA ini masuk dua-duanya? Jadi kalau kita lihat, bisa masuk di dua-duanya. Di industri pariwisata, kita masuk sebagai jasa akomodasi. Kemudian kalau di aircraft, itu dari 17 subsektor itu, yang kita bisa masuk sebagai penunjang dari homestay adalah kuliner salah satunya. Kemudian kriya, kerajinan. Buat oleh-oleh ya? Buat oleh-oleh. Jadi kriya dan kuliner. Juga fashion, misalnya baju, kaos, kain tradisional dan lain sebagainya. Batik atau bentena. Selain nanti di situ ada fotografi, videografi, ada gaming dan lain sebagainya. Ada 17 subsektor. Jadi itu yang kemudian diusulkan oleh IHSA. Ya, yang kami usulkan adalah bagaimana pemerintah pusat ini bisa mendorong homestay sebagai usaha mikro kecil. Apa tujuannya? Kami ingin Kemenpar ini menginisiasi, salah satu yang saya usulkan saat itu kepada Ibu Menteri adalah menginisiasi kebijakan bahwa pejabat Kementerian Pariwisata di pusat kalau saat berkunjung perjalanan dinas ke daerah, nginap di homestay. Kalau dia 4 hari, 2 hari di hotel, 2 hari di homestay. Artinya ada pemerataan. Jadi diinisiasi oleh Kemenpar. Kalau ini berhasil, ya bisa juga dilaksanakan oleh kementerian lembaga lain. Kalau menteri sebelum ini kan Pak Sandiaga Uno, beliau sering sekali ya kalau kunjungan ke daerah itu nginapnya di homestay. Dan kalau tidak salah, beliau kan sangat mendukung ya Indonesia Homestay Association selama beliau menjadi menteri. Iya, Mas Menteri Sandiaga Uno ini adalah menteri yang sangat mendukung penuh keberadaan dari IHSA. Pada saat kita melakukan deklarasi secara online, beliau hadir. Kemudian setiap event-event beliau selalu hadir, baik online maupun offline, ataupun menunjuk deputi atau direktur.
di Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif untuk mewakili beliau. Betul. Dan ya ini menjadi dorongan motivasi buat Isa untuk semakin tetap dan terus semangat ya. Dukungan yang sama dapat juga dari Menteri ya? Itu yang kami usulkan kemarin. Jadi salah satunya itu. Dan yang paling penting usulan kami adalah masukan dari para pelaku usaha homestay mengenai perpajakan. Jadi masuk tidak 12% kenaikan PPN? Tidak masuk. Tapi yang menjadi challenge atau permasalahan ya di daerah adalah pemerintah daerah se-Indonesia ini sedang menggiatkan PAD. Nah, meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah. Iya. Nah, salah satu yang digencarkan adalah pajak pariwisata, pajak hotel restoran. Ya. Homestay masuk juga. Nah, karena homestay dianggap sebagai hotel, nah dikenakanlah 10% tadi. Ya kan? Nah, kalau hotel wajar 10% karena hotel usaha menengah besar. Tapi homestay ini karena dia masuk klasifikasinya UMK, harusnya ikut peraturan dari Menteri Keuangan hanya dikenakan setinggi-tingginya 0,5%. Jadi nah ini yang kami sampaikan untuk Kementerian Pariwisata juga ikut memperjuangkan, bicara dengan Kementerian Keuangan bahwa pajak homestay ini tidak bisa disamakan dengan pajak hotel. Jadi ini juga menjadi perhatian. Ini akan masuk di segmen terakhir ini, Tom, terkait dengan itu. Kalau nanti ini gubernur nih ya, Gubernur ISK dan Victor Mailangkai kan nanti akan dilantik. Kalau tidak salah menurut jadwal paling cepat itu Februari, paling lambat setelah selesai MK ya di bulan Maret. Saya dengar-dengar nih Tum bakal dipercayakan untuk menjadi pengambil kebijakan pariwisata di Sulawesi Utara. Apa yang akan Tum lakukan nih? Ya. Apakah salah satu yang tadi itu pajak homestay misalnya? Ini cuma dengar-dengar aja tuh, katanya ada kabar burung tuh bakal diminta untuk membantu YSK Victory untuk bidang pariwisata terkait dengan program-programnya tadi. Apa yang akan tuh usulkan ke Gubernur YSK dan Wagub Victory? Baik, terima kasih untuk dengar-dengarnya kabar burungnya. Ya. Diminta membantu ataupun tidak diminta, saya sebagai putra daerah Sulawesi Utara yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Organisasi Pariwisata Nasional, salah satu yang diperhitungkan dan didengar suaranya oleh pemerintah pusat, pasti tentunya ingin membangun kampung halaman saya, daerah Sulawesi Utara. Sama seperti Gubernur YSK yang berdaerah Sulawesi Utara ingin membangun Sulawesi Utara. Ya. Jadi diminta atau tidak diminta, saya tetap akan memberikan usulan kepada beliau-beliau. Kebetulan saya sudah bertemu dengan beliau-beliau di kediaman pribadi dari Pak YSK di Serang, Banten. Dan nanti tanggal 25 saya akan bertemu beliau juga. Natal ini? Ya, di kediaman beliau di Serang, Banten juga. Jadi ini jangan-jangan pemantapan sebelum pelantikan. Ini sebagai dokumen untuk saya sampaikan. Bahwa sebagai pelaku pariwisata, sebagai putra daerah, saya punya kewajiban untuk memberikan masukan. Ya kan? Soal masukan itu diterima tepat ataupun disempurnakan, saya kembalikan kepada beliau-beliau, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, yang tentunya punya pertimbangan. Jadi bagaimana membangun atau merumuskan pembangunan pariwisata di Sulut. Jadi Pak YSK, Pak Victory ya, tolong dengarkan ini program-program apa nih, Tom? Ya, dari diskusi tadi saya mau summary-kan sebenarnya itulah beberapa poin yang ingin saya usulkan. Ya, terkait pembangunan pariwisata Sulut ke depan, paling tidak sampai dengan 5 tahun ke depan. 5 tahun. 2025 sampai dengan 2030. Ya kan? Saya ingin mengusulkan terkait visi pariwisata Sulut ini menjadi pariwisata yang berkualitas, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Berkualitas, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Karena itu sudah 3 program unggulan kalau kita bicara UN Tourism, United Nations Tourism, organisasi PBB, Badan Dunia PBB yang dulu namanya UNWTO. United Nations World Tourism Organization. Sekarang sudah berubah namanya menjadi UN Tourism, yaitu Quality Tourism,
responsible tourism and sustainable tourism. Nah, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif zaman Mas Menteri Sandiaga Uno sudah mendorong untuk kita quality tourism. Jadi maksudnya quality tourism ini adalah kita ingin pariwisata kita tuh lebih berkualitas. Jadi tidak hanya fokus kepada kuantitas. Di masa lalu kita fokus Wisman sekian juta, sekian puluh juta, ya kan? Tapi kita kejar kuantitas. Nah, Sulut, kalau saya ambil contoh Kota Bitung, saya sampaikan kepada Pak Wali Kota saat saya sebagai Ketua BPBD Kota Bitung, kita jangan mass tourism, tapi kita harus quality tourism. Quality tourism. Ya, artinya lebih baik kita dapat 1 miliar kita ngurus cuma 100 orang daripada 1 miliar ngurusnya 1.000 orang. Oh, tentu beda. Artinya nanti akan nyambung. Yang berkualitas ini artinya kita nggak harus mendatangkan orang sebanyak-banyaknya, tapi orang yang sama. Cukup kita minta untuk tinggal lebih lama. Itu kan ada efeknya kita lihat di Bali kan. Makin banyak wisata yang datang. Over tourism. Kita harus belajar dari Bali, jangan sampai Sulut yang akan diproyeksikan menjadi the next Bali, the second Bali di Indonesia. Kemudian over tourism. Karena unggulan kita kan cuma alam. Iya, betul. Nah, nanti nyambung kepada responsible tourism. Artinya pariwisata ini harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya kepada siapa? Tanggung jawab artinya pariwisata harus bisa berdampak positif kepada warga masyarakat. Dampaknya ada memberi kesejahteraan. Ya kan? Itu bertanggung jawab. Jadi nggak hanya mendatangkan bangun hotel, bangun restoran, bangun segala macam, tapi rakyatnya nggak sejahtera. Mungkin investor asing yang lebih sejahtera. Kan? Betul. Karena duitnya yang muter. Kan? Apalagi rakyat di bawah nggak dapat. Porsiku ekonomi. Nah, nanti nyambung lagi ke berkelanjutan atau sustainable, ini artinya bahwa kita masih tetap dan terus menjaga lingkungan yang kita miliki saat ini. Itulah sustainable tourism. Jadi, apa yang kita lihat hari ini, kita harapkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, orang anak cucu ini juga bisa melihat. Tidak hilang atau rusak. Kan kita lihat contoh Bunaken sekarang. Bunaken 20 tahun lalu dengan hari ini sudah berbeda. Kan? Dan dampak dari over tourism di Bunaken yang kita mengejar kuantiti tadi terjadilah di Bunaken kan gitu kan. Bukan kita menyatakan bahwa mass tourism itu salah, tetapi sudah saatnya kita menyempurnakan, memperbaiki. Dan itu sudah jadi program pemerintah pusat zaman pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya yang terakhir di bawah Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, fokusnya adalah quality tourism, pariwisata yang berkualitas. Bagaimana caranya? Tadi length of stay-nya diperbanyak. Jadi katakan 1 juta orang yang masuk, daripada kita nyari tambahan 1 juta orang lagi kan, atau 2 juta orang lagi, 1 juta ini disuruh tambah nginepnya. Dari 3 hari jadi 5 hari. Kan otomatis bertambah. Orangnya nggak bertambah, tapi nilainya lebih berkualitas bertambah. Itu. Dan kita lebih gampang memanage orang yang sedikit daripada orang yang banyak. Kan? Pak Gubernur, dengar ini Pak Gubernur. Ini nggak perlu cari orang lain. Ini pasti top nih kalau. Itu bicara usulan visi pariwisata Sulut ke depan, paling tidak 5 tahun ke depan. Nah, visi itu tentu harus ada misinya. Misinya adalah apa? Bagaimana kita menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, kemudian kita memberikan akses pembiayaan dan pendanaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif seluas-luasnya juga. Artinya dengan kita menggerakkan sektor parekraf, ini akan menjangkau UMK tadi, kan? Dan menciptakan lapangan kerja, khususnya di mana? Desa-desa wisata. Jadi mereka nggak perlu urbanisasi ke kota, cari kerja di kota, tapi tetap tinggal di desa, bisa jadi tour guide di desanya masing-masing, bisa membuat homestay, warung, kafe, resto, dan lain sebagainya. Itu tentu usulan dan program yang menarik, tapi karena durasi kita ingin sekali melanjutkan ini, Tom ya. Tapi karena memang durasi yang sangat terbatas, tapi yang pasti Pak Gubernur terpilih ya, Pak Gubernur terpilih, YSK dan Victory, Anda berdua sudah tepat untuk menunjuk ya Ketua Umum ESA untuk membantu mewujudkan program visi misi
terkait pariwisata. Dan ini yang sangat menarik ya, karena tadi juga tentang berkelanjutan ya, pariwisata berkelanjutan itu sangat pas dengan programnya YSK Victory. Betul, tentunya juga apresiasi besar untuk Gubernur Oli Dondo Kambe dan Stephen Kando yang 10 tahun ini sudah luar biasa mendatangkan turis dari luar. Tentunya salah satunya menyumbang peningkatan ekonomi lokal juga di Sulawesi Utara. Kita akan membahas ini lagi, tapi untuk episode kali ini kita rasa ini sudah sangat luar biasa. Tapi kita akan kupas lebih dalam lagi di episode-episode berikutnya. Saya Jendri Frans Mamahi, terima kasih sudah menonton dan tonton terus podcast Media Masyarakat di channel YouTube Media Masyarakat dan jangan lupa baca di mediamasyarakat.id. Saya Jendri Frans Mamahi dan Ketua Umum Indonesia Homestay Association Bung Hence. Terima kasih. Pongo. Sampai orang Bakudapa. Tabea.